Halo, perkenalkan, saya Veronica Patricia Lekatompesi dengan NIM O1A120124 dari kelas C, jurusan Farmasi, Fakultas Farmasi, Universitas Halu Oleo. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Gangguan Enzim Pencernaan dan Cara Mengatasinya, yang dimana terdapat 5 sub pembahasan. Masuk kepada sub pembahasan yang pertama, yaitu sistem pencernaan secara umum. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sekelompok organ dalam tubuh manusia untuk memecah dan mengolah makanan demi menyerap nutrisinya. Nutrisi yang didapat akan disalurkan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi serta menjaga fungsi organ lainnya. Proses pencernaan makanan pada manusia dapat dibedakan menjadi dua macam, yakni proses pencernaan mekanik dan kimiawi atau enzimatis. Proses pencernaan mekanik adalah proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih halus atau kecil. Proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik di dinding lambung, sehingga makanan seperti diaduk. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk yang kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, apa itu enzim? Enzim merupakan senyawa protein yang membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan adanya enzim, metabolisme akan berlangsung dengan cepat karena menurunkan energi atau aktivasi yang diperlukan untuk berlangsungnya reaksi tersebut. Tanpa adanya enzim dalam tubuh, reaksi metabolisme dalam tubuh akan berlangsung sangat lama. Beberapa jenis enzim membantu memecah molekul yang besar menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Ada pula enzim lain yang membantu mengikat dua molekul menjadi senyawa yang baru. Lanjut ke sub pembahasan yang kedua, yaitu proses yang terjadi pada masing-masing organ pencernaan dan enzim yang terlibat serta fungsinya. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan, yaitu organ-organ tubuh yang berfungsi mencerna makanan yang dimakan. Yang pertama itu ada mulut. Mulut merupakan sistem pencernaan yang akan melakukan proses pencernaan paling awal. Di dalam mulut ada gigi dan lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang sama, enzim di dalam ludah kita yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutus rangkaian-rangkaian polimer di dalam makanan. Selain melewati proses pencernaan mekanik oleh gigi dan lidah, makanan pun dicerna secara kimiawi oleh enzim lisozim, betain, bromelain, dan amilase. Enzim lisozim memiliki sifat antibakteri yang dapat melindungi tubuh dari mikroba pada makanan. Kemudian, enzim betain berfungsi dalam menjaga keseimbangan cairan sel. Enzim bromelain memiliki sifat anti radang, sedangkan enzim amilase berfungsi untuk memecah pati atau zat tepung pada makanan menjadi gula sederhana seperti glukosa. Gula sederhana tersebut nantinya akan menjadi sumber energi bagi tubuh. Kemudian, kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Saat menelan makanan, secara tidak sadar akan dilakukan gerakan peristaltik yang dilakukan oleh otot-otot saluran pencernaan. Pada gerakan peristaltik, otot-otot saluran pencernaan bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan ke tujuan berikutnya di saluran pencernaan. Selanjutnya adalah organ pencernaan lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung sering juga disebut kantung nasi. Fungsi lambung pada dasarnya untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Di dalam lambung terdapat beberapa enzim yang membantu proses pencernaan, yaitu enzim pepsin, enzim renin, enzim gelatinase, dan enzim lipase. Pepsin awalnya memiliki bentuk tidak aktif yang disebut pepsinogen. Begitu bertemu asam lambung, pepsinogen berubah menjadi pepsin dan bisa melakukan fungsinya. Enzim ini mengubah protein menjadi molekul lebih kecil yang disebut peptide.
Renin adalah enzim yang khusus mencerna protein dalam susu, lalu memecahnya menjadi peptida agar bisa diuraikan oleh pepsin. Kemudian enzim gelatinase. Enzim gelatinase memecah protein besar pada daging menjadi molekul berukuran sedang. Molekul ini lalu dipecah menjadi lebih lanjut oleh enzim pepsin pada lambung serta tripsin pada usus hingga menjadi asam amino. Sementara itu, lipase menguraikan lemak dari makanan. Kemudian organ usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Organ pankreas menghasilkan enzim pencernaan yang dikirim ke usus halus, yaitu lipase dan amilase. Fungsi enzim lipase adalah memecah lemak menjadi molekul yang lebih kecil yang disebut asam lemak dan gliserol. Enzim amilase dialirkan ke usus untuk memecah karbohidrat menjadi glukosa. Glukosa adalah bentuk gula paling sederhana yang akan diserap darah dan dibawa ke seluruh tubuh. Kemudian, organ hati juga menghasilkan cairan empedu dan mengalirkannya ke usus halus. Empedu mengubah lemak menjadi banyak gumpalan kecil. Gumpalan ini lalu akan diuraikan menjadi asam lemak dan gliserol. Dinding usus halus juga menghasilkan enzim untuk menguraikan karbohidrat menjadi molekul sederhana selain glukosa, yaitu sukrase, maltase, dan laktase. Sukrase berfungsi memecah sukrosa menjadi disakarida dan monosakarida. Kemudian maltase berfungsi memecah maltosa menjadi glukosa. Kemudian laktase berfungsi memecah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Pada usus halus terdiri atas 3 bagian, yakni usus 12 jari atau duodenum, kemudian usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Pada usus 12 jari melakukan proses pencernaan secara kimiawi, kemudian usus kosong yaitu usus tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan terjadi, kemudian usus absorpsi yaitu usus tempat terjadinya penyerapan zat-zat khusus seperti vitamin. Selanjutnya yaitu usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus kecil ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Fungsi utama dari usus besar ini adalah menyerap sisa air yang ada di feses dan menyimpan feses tersebut sampai dia siap untuk dikeluarkan dari tubuh. Sisa makanan tersebut akan terus berada di usus besar hingga ada gerakan yang memicu pengeluarannya dari rektum. Umumnya, sisa makanan membutuhkan waktu sekitar 36 jam untuk melewati usus besar. Selanjutnya yaitu anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ saluran pencernaan ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal atau internal dan eksternal. Makanan yang sudah selesai diproses pasti harus dibuang agar tidak menumpuk di dalam tubuh. Selanjutnya masuk ke sub pembahasan yang ketiga, yaitu penyakit yang berkaitan dengan enzim pencernaan. Di sini, penyakit yang berkaitan dengan enzim pencernaan yaitu tukak lambung. Tukak lambung adalah luka pada lambung yang menyebabkan keluhan sakit mah. Selain di lambung, luka tersebut dapat terbentuk di usus 12 jari atau di bagian bawah kerongkongan. Di dalam medis, penyakit ini juga dikenal dengan sebutan ulcus pepticum dan peptic ulcer. Masuk ke sub pembahasan yang keempat, yaitu prinsip penyakit enzim pencernaan. Mengapa penyakit tersebut menyebabkan kita sakit? Ketika jumlah asam-asam lambung dan enzim pepsin yang ada di dalam lambung berlebihan, mekanisme perlindungan dinding lambung dan usus akan bermasalah. Akibatnya, mukosa atau dinding lambung dan usus halus akan terkikis dan tidak mampu mempertahankan diri dari asam lambung. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya penyakit tukak lambung.
Penyebab umum yang dapat menurunkan perlindungan dinding lambung terhadap asam lambung meliputi infeksi bakteri Helicobacter pylori dan penggunaan obat antiinflamasi non-steroid. Infeksi akibat bakteri Helicobacter pylori ini termasuk kondisi yang umum dan seringkali tidak disadari. Sementara konsumsi obat antiinflamasi dan non-steroid yang sering atau berkepanjangan akan meningkatkan resiko tukak lambung terutama bagi lansia. Kemudian di samping bakteri dan obat, merokok dan konsumsi minuman keras juga dapat meningkatkan risiko tukak lambung. Rokok akan meningkatkan risiko tukak lambung pada orang yang sudah terinfeksi Helicobacter. Kemudian, kandungan alkohol dalam minuman keras juga dapat menipiskan selaput pelindung dinding lambung, sekaligus meningkatkan kadar asam lambung. Penyakit ini dapat menyerang semua orang pada segala umur. Meski begitu, pria usia di atas 60 tahun memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalaminya. Kemudian, masuk ke sub pembahasan yang kelima, obat yang dapat mengatasi penyakit tersebut dan cara kerja obat tersebut. Di sini terdapat obat omeprazol, yaitu obat untuk mengatasi gangguan lambung seperti penyakit asam lambung dan tukak lambung. Cara kerja omeprazol ini dengan menurunkan kadar asam yang diproduksi oleh perut atau lambung. Omeprazol juga bermanfaat untuk meringankan gejala sakit mah dan heartburn yang ditimbulkan oleh penyakit asam lambung atau tukak lambung. Obat ini juga membantu penyembuhan kerusakan pada jaringan lambung dan kerongkongan. Baik, itulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, saya tutup dengan ucapan terima kasih.